Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Febri dari Program Studi Vokasi, jurusan Manajemen Dekor dan Arsip Universitas Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menunjukkan tutorial untuk membuat database. Database yang kali ini saya kasih unjuk berbeda dengan yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya itu kita bikin database untuk KTP, untuk kali ini kita bikin database tentang bengkel mobil. Jadi mobil yang akan direparasi, kita akan bikin database-nya. Nah, sebelum kita membuat database bengkel tersebut, kita harus menambahkan beberapa modul terlebih dahulu untuk mendukung program database kita lebih lancar. Sebelumnya kita nyalakan dulu Excel-nya. Oke, udah nyala. Terus kita buka Google Chrome. Kita ke Drupal. Jadi di sini tuh kita ada datanya. Oke, ini database-nya yang mau kita bikin. Jadi kita mau bikin relasi antara content type dengan content type. Kalau di sebelumnya kita bikin relasi antara taksonomi dengan content type. Nah, gimana sih cara relasi content type dengan content type? Nah, itu makanya kita butuh tambahan modul. Modul yang kita butuhkan itu harus di-download dulu. Ini alamatnya. Sorry. Kita copy aja. Jadi ini tuh untuk di file type-nya. Jadi kita coba kita ke content types. Kita lihat aja dari yang sini. Oh, kalau di sini file types-nya, di sini nggak ada entity reference. Nah, makanya kita harus download dulu si entity reference ini. Kita download, ini filenya yang di bawah. Karena saya pakai Windows, jadi kita pakai yang zip. Kita download aja. Oke, kita lihat di download. Oke, dia udah ada. Kita copy, terus kita ke file exam htdocs, ke Drupal, terus ke site, all, and module. Nah, di sini kita bikin folder baru untuk copy paste si entity reference tadi. Namanya contrib. Sebenarnya ini opsional, cuma disarankan seperti ini. Kita copy paste sini, terus kita ekstrak, klik kanan, extract here. Oke, dia udah ada di sini. Nah, gimana sih caranya kita tahu kalau entity reference di sini udah ada di modul Drupal kita? Nah, itu bisa kita lihat di sini. Di modulus, kita buka modulus. Kita turunin ke bawah, kita scroll. Nah, di sini udah ada nih entity reference. Tapi kita nggak bisa centang ini, kita nggak bisa enable si entity reference karena dia itu harus didukung sama modul lainnya, yaitu si entity dan chat-tools. Nah, dimana sih kita bisa download mereka ini? Kita bisa download ini di sini. Ini alamatnya. Kita copy lagi. Nah, ini kita download kayak tadi.
Nah ini kan ada dua nih, ini ada yang versi 8 dan ini versi 7. Kebetulan Drupal saya itu versi 7, jadi kita harus download sesuai versi. Kita zip. Oke, download. Ini kita copy, kita paste lagi di sini dan kita ekstrak. Oke, sekarang kita download si chatbot. Kita download. Scroll lagi dan kita download yang versi 7 sesuai dengan versi Drupalnya. Kita copy paste lagi, terus kita ke contrib lagi, kita paste, kita ekstrak. Oke, di sini udah ke download ya, berarti seharusnya di modulsnya tuh sudah nambah. Ini bisa kita refresh aja. Kita lihat. Oke. Ini udah bisa kita klik atau udah bisa kita enable. Yang entity API ini juga, terus kita save. Ini maksudnya kalau kita enable si entity reference, yaitu tools yang lain akan enable juga gitu maksudnya. Jadi kita continue. Oke. Oke, jadi kita kan sudah menginstal modul entity reference, entity, dan ctools. Nah, sekarang kita lihat dulu modulsnya itu udah ada belum sih di Drupal kita. Kita lihat di content type, kita pakai yang kemarin aja, KTP yang kemarin, saya dapat KTP, terus misalnya kita bikin nama, terus kita lihat di file types-nya ini udah ada entity reference. Oke, jadi di sini tapi belum ada untuk date. Jadi kita harus nambahin modul date dulu untuk Drupal kita. Caranya kita harus download modul date-nya itu di alamat ini. Kita copy, terus kita download dulu. Oke, kita cari ini zip. Oke, udah ke download. Ini kita copy, kita ekstrak di file contrib. Kita ekstrak here. Oke, dia udah download. Terus kita lihat di sini, kita ke modul, terus kita cari date. Ini date-nya kita aktifin, date all days juga, date APA, date
pop up. Oke, terus udah kita save. Ini date-nya udah ke save. Nah, terus kita itu harus set time zone and first day of week setting. Ini kita buka di tab baru aja. Oke, nah di sini itu kita harus ubah first day of week-nya jadi Monday, karena di Indonesia hari pertama dalam satu minggu itu hari Senin. Oke, terus time zone-nya juga kita ubah jadi Jakarta. Oke, kita save. Oke, terus yang satu lagi date format setting. Kita buka di tab baru lagi. Nah, ini tuh maksudnya settingan di format setting di tanggalnya itu mau yang kayak gimana. Kalau di Indonesia itu biasanya kan hari, tanggal, bulan, dan tahun. Berarti kita cari hari, tanggal, bulan, tahun. Ini ya, Sunday 1 November. Oke, ini juga. Ini berarti yang ini aja. Oke, kita save. Oke, ini kita close aja karena udah ke save. Nah, ini kita refresh saja. Oke, nah kan date-nya udah ke save, jadi kita harus ngecek dulu nih modusnya tadi tuh udah keinstall atau belum. Kita cek lagi di content types, terus di KTP aja yang udah kita punya. Oke, kita lihat. Nah, ini date-nya udah ada, entity reference-nya udah ada. Jadi entity reference ini fungsinya itu untuk jadi jembatan antara content types dengan content types dengan taksonomi. Oke, sekarang kita mulai aja bikin database untuk untuk bengkel mobil. Ini data yang mau kita masukin ke Drupal kita. Yang pertama kita merek mobil dulu. Kita ke structure, kita content types, kita add namanya merek mobil. Terus title-nya nama merek. Preview before-nya kita ilangin aja, kita disable. Terus comment settingnya kita close karena kita nggak perlu ada komennya. Reviewnya kita disable. Di situ kita save and add file. Oke, jadi ini content type untuk merek mobil, title-nya nama merek. Nah, ini field body-nya kita delete aja karena kita nggak pakai field body ini. Oke, kalau udah, kita bakal isi
content type ini dengan nama-nama merek mobil yang kita tahu. Oke, cara isinya itu ada di add content, merek mobil. Nah, di sini kita ketik aja misalnya Toyota. Habis itu kita save, kita add lagi merek mobil Honda. Habis itu add lagi Mitsubishi. Oke. Nah, kalau kalian mau lihat data yang udah kita isi di add content tadi, kalian bisa lihat di find content. Nah, ini udah ada. Nah, merek mobil masuknya ke merek mobil. Oke, terus kita akan bikin content type untuk warna mobil. Kita ke structure, kita content type, kita add content lagi. Warna mobil. Untuk title-nya warna aja. Ini kita disable. Terus publishing-nya yang ini kita enable aja. Terus ini kita close. Ini kita disable. Terus kita save and add field. Oke, kayak tadi ini yang body kita delete aja karena kita nggak pakai field body ini. Nah, ini warna mobil, title-nya warna. Kita add content, kita masukin warna-warna yang kemungkinan bisa untuk warna mobil. Biasanya tuh warna mobil ya merah. Kita add lagi hitam. Terus abu-abu. Terus biru. Oke, karena kita udah bikin content type untuk merek mobil dan warna mobil, setelah itu kita bikin content type untuk keseluruhan database bengkel mobil ini, yaitu ada nama pemilik, tanggal. Oke, bikin satu lagi untuk row untuk foto atau lampiran. Di sini foto, warna hitam, foto, image. Satu lagi lampiran. Oke, jadi kita mau bikin content type untuk bengkel mobil yang isinya nama pemilik, foto, lampiran, tanggal masuk, tanggal selesai, dan tanggal diambil. Kita ke structure, kita add content lagi. Namanya bengkel mobil aja. Terus file titelnya kita gunakan untuk nama pemilik.
Jadi file title ini harus kita gunakan untuk nama pemilik. Ini kita disable. Publishing promote-nya hilang. Terus comment setting kita close. Ini kita disable. Terus save and add file. Oke. Ini bodinya kita delete lagi. Nah, kita add new field. Add new field-nya itu foto. Enggak. Add new field-nya itu kita merek mobil karena kita mau ngerelasiin content type merek mobil dengan content type bengkel mobil si merek mobil ini. Jadi kita merek mobil. Nah, di sini kita relasiin dengan content type merek mobil yang udah kita bikin tadi, yaitu kita pakai entity reference. Ini select list. Kita save. Oke. Nah, kalau kita mau relasiin content type dengan content type, target type-nya itu kita denote. Nah, di sini targetnya kita ke merek mobil. Gitu. Kita save. Kalau dia wajib diisi, kita required file. Oke, kita cek lagi. Dia ke merek mobil. Kita setting, save setting. Oke. Terus kita warna. Warna mobil kita entity reference lagi. Kita select list. Kita save. Ini sama, kita note. Terus kita warna mobil. Kita save. Ini kita wajib diisi aja karena biasanya mobil ada warnanya sama. Terus ini targetnya warna mobil, kita save. Oke, sekarang kita bikin field untuk foto lampiran. Kita foto dulu. Foto. Nah, di sini dia udah ada langsung image. Wujudnya image. Kita save. Oke, kita save. Kalau foto mobil kadang kan ada yang lupa, jadi kita nggak usah harus diisi aja, nggak apa-apa. Nah, di sini extensionnya dia udah lengkap, nggak usah kita apa-apain. Terus langsung kita save aja. Kemudian kita lampiran ini bentuknya file, jadi ini kita pilih file, kita save. Oke, kita save. Oke, ini kita wajib diisi aja. Nah, ini allow file extensionnya dia cuma txt, kita tambahin pdf, terus doc, oke. Terus kalau filenya mau lebih dari satu, ini kita ubah pakai unlimited aja. Oke, kita save. Nah, sekarang kita tanggal masuk. Ini file type-nya kita date. Terus ini pop up kalender. Kita save.
Oke. Nah, di sini tuh kalau di Drupal itu dia bisa dari tahun, bulan, hari, jam, menit sampai ke second, ke detik. Karena jarang juga orang yang ngitungin detik, kita nggak usah sampai detik, sampai menit aja juga nggak apa-apa. Terus kita save. Ini kita wajib isi ya. Oke, terus kita save. Oke, sekarang tanggal selesai. Kita lihat lagi, terus select. Enggak, kita pop up. Oke, kita save. Buat tanggal selesai kita nggak usah sampai menit sama jam, karena biasanya kalau mobil udah selesai cuma dibilang hari ini apa gitu. Oke. Nah, ini kita wajib isi. Nah, untuk tanggal selesai dan tanggal diambil, karena harinya juga beda, jadi default date-nya kita no default. Jadi kita input secara manual kapan itu tanggal selesai dan tanggal diambilnya. Kita save. Terus tanggal diambil kita lihat lagi, terus ini juga pop up. Kita save. Ini sama ke jam aja nggak apa-apa, sesuai kalian, terserah. Terus kita ke mau setting lagi, default date-nya no default. Kita save. Oke, sekarang semuanya udah ada, udah kita bikin untuk database bengkel mobil ini. Udah ada nama pemilik, merek mobil, warna mobil, foto, lampiran, tanggal masuk, tanggal selesai, dan tanggal diambil. Nah, cara ngisinya itu gimana sih? Nah, cara ngisinya itu di add content, terus ke bengkel mobil. Nah, di sini tuh ada langsung kayak gini. Oke, kita isi. Nama pemiliknya ceritanya nama saya aja, Bunga Febri. Merek mobilnya Honda, warna mobilnya hitam, upload foto, sorry. Oke, kita upload. Terus lampirannya kita pilih acak aja, kita upload. Nah, di sini lampirannya bisa lebih dari satu karena tadi kita bikin dia unlimited. Oke, ini tanggal masuk sekitarnya tanggal 1 aja, udah nggak usah kita ubah. Tanggal selesainya kita bikin tanggal 3, tanggal diambilnya juga tanggal 3. Oke, kita save. Nah, kayak gini tampilannya. Namanya Bunga Febri, merek mobil Honda, warna mobil hitam, fotonya, terus lampiran, tanggal masuk, tanggal selesai, dan tanggal diambil. Oke, jadi cukup sekian tutorial membuat database bengkel mobil. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.